Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma jahilna wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kaifa halukum ya tullab la'allakum bi khairin jami'an. Alhamdulillah fi hadzal yawm wa fi hadhihi al-fursah at-tayyibah altaqi ma'akum aw ma'akunna jami'an fi liqa'il awwal ma'a darsi al-fiqh fi saffil hadi ashar fi hadhihi as-sanah fi sanah al-jadidah. Sa'altaqi ma'akum aw ma'akunna jami'an ma'a darsil fiqh wa takallamtum fi al-liqa' al-madi aw fi saff al-ashir ta'allamtum an kitab at-taharah alaysa kadhalik wal an aw fi saff al-hadi ashar sanuwasilu kalamana fi maddatil fiqh wal an ma'al babil jadid wa huwa kitabus salah. Sanatakallam an ba'dil masail fi kitabis salah. Al-mas'alatul ula ta'rifus salah lughatan wa istilahan. As-salatu lughatan bima'na ad-du'a. Hadha معنى الصلاة لغة بمعنى الدعاء. أما الصلاة شرعا معناه عبادة ذا أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. إذن معنى الصلاة شرعا أو اصطلاحا عبادة, suatu ibadah za aqwal yang di dalamnya ada perkataan-perkataan atau ucapan-ucapan, wa af'al makhsusah, dan juga ada perbuatan atau gerakan-gerakan yang secara khusus diatur oleh syariat. Muftatahatun bit takbir, yang diawali atau dibuka dengan takbir, yaitu takbiratul ihram, wa mukhtatamatun bitaslim, dan diakhiri dengan salam. Hadha huwa makna as-salah lughatan wa istilahan. Wa mas'alatul thaniyah sanatakallam aidan an fadli as-salah. Jaa fil hadis ma rawahu Muslim fi sahihih anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna majtanabatil kabair. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat 5 waktu dan salat Jumat ke Jumat yang selanjutnya dan Ramadan ke Ramadan yang berikutnya, maka itu menjadi penggugur bagi dosa-dosa setiap muslim selama mereka meninggalkan perbuatan dosa besar. Ini keutamaan kita menjaga salat 5 waktu yang akan menggugurkan dosa-dosa kita. Maka kita senantiasa menjadikan salat 5 waktu ini sebagai penghibur hati kita, sebagai rehat kita, istirahat kita dari kepenatan, dari masalah-masalah yang begitu banyak,
maka kita beristirahat, kita merasakan ketenangan dengan melaksanakan salat 5 waktu ini. Al-mas'alatu tsalisah, masalah yang ketiga, kita mempelajari tentang manzilatuha minad din, ay anna salawatul khams manzilatuha azimatun minad din. Kedudukan salat itu begitu agung dan begitu besar di dalam agama ini. Al-awwal as-salatu akadul furudi ba'da syahadatain. Salat merupakan suatu ibadah yang begitu kuat kewajibannya setelah 2 kalimat syahadat. Sebagaimana dalam hadis yang antum sudah sering mendengarnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal buniyal islamu ala khamsin, ay hadzal islam buniya ala khams, buniya ala al khams, wa buniya ala khamsin huna syahadati an la ilaha illallah wa iqamis salati wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa saumi ramadan. إذن هذا هو البناء الخامس لبناء هذا الدين، يعني دين الإسلام. الثاني منزلتها من الدين شدد الشارع النكير على تاركها حتى نسبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكفر. Begitu keras syariat memberikan ancaman bagi mereka yang meninggalkan salat 5 waktu ini, sampai Rasulullah menyebutnya orang yang meninggalkan salat 5 waktu ini maka dia jatuh ke dalam perbuatan kufur. Kama jaa fil hadis ma rawahu at-Tirmidzi fi sunanih anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Rasulullah bersabda, perjanjian antara kami dengan orang-orang muslim, dalam riwayat yang lain bahwa yang membedakan antara kaum muslim dengan kaum kafir adalah salat. Faman tarakaha, siapa yang meninggalkan salat ini, faqad kafar, maka dia telah jatuh pada perbuatan kekufuran. Hadza huwa syaddada syari' syiddatan azimatan. Syariat ini memberikan ancaman yang begitu keras kepada para orang yang meninggalkan salat. Bahkan Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi menyebutkan dalam kitab beliau bahwa meninggalkan salat satu waktu saja, seseorang berani meninggalkan salat 5 waktu ini, maka dosanya lebih besar daripada berbuat zina, dosanya lebih besar daripada meminum khamr, dosanya lebih besar daripada membunuh, dosanya lebih besar daripada mencuri. Ini menunjukkan dosa meninggalkan salat satu waktu saja, salat 5 waktu, maka jatuh ke dalam perbuatan dosa yang besar. Beliau berdalil dengan firman Allah dalam surah Maryam, di mana Allah Ta'ala berfirman, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Akan datang nanti generasi setelah kalian yang mereka meninggalkan salat dan mereka mengikuti hawa nafsu mereka, dan kelak mereka akan bertemu dengan yang namanya ghayya. Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, Tafsirul Qur'anil Azim, ketika menafsirkan makna ghayya, maka beliau menyebutkan bahwa ghayya itu adalah jurang di tepi neraka Jahannam yang dalamnya begitu sangat dalam dan baunya adalah bau yang sangat busuk. Maka para ulama memiliki kaidah,
setiap perbuatan dosa yang diancam dengan neraka jahanam, maka itu termasuk dalam kategori dosa yang sangat besar. Itu adalah yang kedua, kedudukannya di dalam agama ini. Yang ketiga, Rasulullah juga menyebutkan bahwasannya salat 5 waktu ini adalah awwalu ma yuhasabu alaihi al-abdu yaumal qiyamah. Amalan yang pertama kali akan dihisap oleh Allah pada hari kiamat nanti. Maka salat ini menjadi parameter nanti. Kalau salatnya baik, maka insya Allah amalan yang lainnya juga baik. Sebaliknya, kalau salatnya bermasalah, salatnya bolong-bolong, dia berani meninggalkan salat sampai keluar waktunya, maka amalan yang lainnya juga pasti akan lebih buruk dari salat ini. Ini manzilatuha minad din. Al-mas'alatu ba'daha sanatakallam an aqsamis salah. Aqsamis salah yakni naw'an, al-fardu wat tatawwu'. Ma huwa al-fardu? Al-fardu huwa alladhi man tarakahu amidan kana asiyan lillahi azza wa jal wa huwa naw'an. Fardu itu adalah, atau salat fardu adalah salat yang siapa yang meninggalkannya secara sengaja maka dia jatuh dalam perbuatan maksiat kepada Allah. Dan salat fardu ini terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan fardu ain. Ma makna fardu ain? Muta'ayyinun ala kulli balighin akilin zakarin aw unsa hurrin wa abdin kas-salawatil khamas. Fardu ain adalah wajib bagi setiap individu. Maka setiap yang masuk dalam syarat ini, dia adalah orang yang akil, baligh, baik laki-laki maupun perempuan, baik orang yang merdeka ataupun hamba sahaya, maka dia memiliki kewajiban melaksanakan salat ini. Dan yang termasuk dalam fardu ain adalah salat 5 waktu. Wa naw'u tsani minal fardi yakni fardu kifayah. Fardu kifayah ma'naha idza qama bihi ba'dun nas saqata an sairihim kas-salati 'alal janazah. Yang dimaksud dari bagian yang kedua yaitu fardu juga, namun disebutnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu adalah apabila seseorang telah melakukannya atau sebagian orang telah melakukan ibadah tersebut, maka gugur kewajiban bagi sebagian yang lain. Seperti contohnya salat jenazah. Wa qismu tsani minas salah yusamma as-salatu at-tatawwu'. Ma makna salatu tatawwu'? Huwa ma la yakunu tarikuhu amdan asiyan lillahi ta'ala kas-sunani ratibah wal witri wa ghairihima. As-salatu tatawwu' ma la yakunu tarikuhu amdan asiyan lillah. Maksudnya salat tatawwu adalah salat yang kalau seseorang meninggalkannya secara sengaja, maka dia tidak disebut bermaksiat kepada Allah. Karena sebagaimana telah kita pelajari bahwa makna sunnah inda ulama'il al-fiqh atau indal fuqaha, bahwa makna sunnah menurut para ulama fikih adalah ma yusabu fa'iluhu wala yu'aqabu tarikuh, yaitu apabila dilakukan mendapatkan pahala, namun apabila ditinggalkan dia tidak mendapatkan dosa. Kasunani ratibah, contohnya salat sunnah rawatib, wal witr, salat witir, wa ghairihima, dan yang selain dari keduanya, lakin
yustahabbu ada'u sholati tatawwu wa yukrahu tarkuha. Namun sangat dianjurkan melaksanakan sholat tatawwu ini, karena sholat tatawwu inilah yang akan menambal kekurangan-kekurangan kita dalam melaksanakan sholat fardu, ya. Maka sholat tatawwu ini yang akan menambah kesempurnaan sholat-sholat fardu kita yang penuh dengan cacat dan kekurangan. Wa yukrahu tarkuha, dan dimakruhkan untuk meninggalkannya. Hadza huwa ma yata'allaqu bi aqsamis shalah. Thumma sanatakallam an hukmi tarikis shalah أو حكم تارك الصلوات الخمس، أي ما هو حكم لتارك الصلوات الخمس. من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها اتفق العلماء على هذه المسألة فهو كافر. أي من ترك صلاة من صلوات الخمس جاحدا لوجوبها أو إنكارا لوجوبها فهو كافر. Hadza ittafaqa al-ulama laisa fihi khilaf. Yang pertama adalah mereka yang meninggalkan salat, ya, karena mengingkari kewajiban salat 5 waktu tersebut. Walaupun dia mengingkarinya sebagian salat saja. Misalnya seseorang mengingkari kewajiban tentang salat zuhur, maka tetap dia dihukumi sebagai orang yang kafir, murtad, keluar dari agama Islam ini. Dan ini adalah kesepakatan para ulama. Tidak ada perbedaan di antara ulama tentang masalah ini. Man taraka sholata jahidan, siapa yang meninggalkan salat dalam rangka dia mengingkari liwujubiha, kewajibannya, fahuwa kafir, maka dia jatuh dalam kekafiran. Al-mas'alatu tsaniyah, adapun masalah yang kedua, man taraka sholata takasulan au tahawunan min ghairi juhdiha, ya, au min ghairi jahadiha, ala qaulain. Masalah yang kedua tentang hukum orang yang meninggalkan salat 5 waktu ini adalah seseorang yang meninggalkan sholat takasulan karena dia malas, au tahawunan, atau dia dalam rangka meremehkan sholat tersebut, min ghairi jahadiha, tapi dia tidak mengingkari kewajiban tersebut, dia masih mengakui kewajiban sholat tersebut, hanya dia meninggalkan sholat tersebut karena malas atau karena menganggap remeh sholat 5 waktu tersebut. Maka para ulama berbeda menjadi 2 pendapat. Qaulul awal, pendapat pertama mengatakan seseorang yang meninggalkan salat karena malas dihukumi annahu fasiqun asid murtakibun likabirah wa laysa bikafir. Pendapat yang pertama dari kalangan para ulama bahwa mereka yang meninggalkan sholat karena malas dihukumi fasik, asin, orang yang maksiat, murtakibu likabirah, dan dia jatuh ke dalam perbuatan dosa besar. Walaysa bikafir, tapi dia tidak dihukumi sebagai orang yang kafir atau murtad dari agama Islam ini. Hadza huwa qaulul awal. Wa qaulul tsani, pendapat yang kedua, annahu kafirun khariju anin millatil Islam. Siapa yang meninggalkan salat secara sengaja atau dia meremehkan salat tersebut, maka dia dihukumi kafir, keluar dari agama Islam ini. Hadza qaulus tsani. Wa madza qaulut tarjih? Wa aina qaulut tarjih ala hadhihi al-mas'alah? Tayyib. Sanatakallam awalan anil adillah alal fariqain. Al-adillah alal fariqain, yakni al-qaulul awal al-mani'una min takfirihi. Pendapat yang pertama tadi bahwa mereka hanya menghukumi orang yang meninggalkan salat secara
sengaja dalam keadaan dia malas, maka dia tidak dihukumi kafir, tapi dia hanya dihukumi fasik, maksiat, berbuat dosa besar. Apa dalil pendapat pertama? Mereka berdalil dengan firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 48. Allah mengatakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik. Ini menunjukkan bahwasannya salat, dia dosa meninggalkan salat tidak masuk ke dalam kategori dosa yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam ini. Adapun pendapat yang kedua, mereka berdalil dengan sabda Rasulullah SAW yang tadi sudah kita sampaikan. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka orang-orang yang beriman, ya, atau yang menjadi perbedaan antara orang-orang kafir dengan orang-orang muslim adalah as-salah. Faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkannya maka dia jatuh dalam perbuatan kufur. Ya. Tayyib. At-tarjih yakni sanabhathu an qawli tarjih atau an al-qawli al-qawi atau aqwa al-adillah. Wallahu ta'ala a'lam. Al-qawlul arjah fi nazari yakni, ya, fi nazari min jihatil usul wa huwa al-qawlu bi kufrihi. Al-qawlu bi kufrihi. Pendapat yang lebih kuat bahwasannya adalah walaupun dia hanya meninggalkan sholatnya karena malas atau meremehkan sholat tersebut, namun pendapat yang lebih kuat adalah dia tetap dihukumi jatuh ke dalam perbuatan kufur. Lakin hunaka tanbih, ana u'tikum au u'tikunna tanbih huna. Tanbih, ya, tanbih huna al-maqsud bitarikis shalah al-mahkum bi kufrihi. Yang dimaksud, ya, antum ihtamu jayyidan, al-maqsud bitarikis shalah. Yang dimaksud bahwa orang yang meninggalkan salat al-mahkum bi kufrihi, yang dihukumi bahwa dia jatuh ke dalam kekufuran adalah man kana musirran ala tarkiha la yusalli qad. Ya, dia adalah orang yang secara terang-terangan meninggalkan salat tersebut dan dia tidak pernah melaksanakan salat satu kali pun. Ya, maksudnya dia meninggalkan salat selalu. Ya, yang dihukumi jatuh ke dalam perbuatan kufur karena dia selalu meninggalkan salat. Dia nggak pernah ngerjain salat satu kali pun. Ya, walaupun dia meyakini bahwa salat itu perbuatan wajib, namun karena dia tidak pernah melaksanakan salat sama sekali, maka dia jatuh dalam perbuatan kufur. Na'udzubillah min dzalik. Tayyib, ana wa'tikunna aidan al-mas'alatul fiqhiyah wa antum tabhasuna anil ijabah fi hadhihi al-mas'alah. Anil ijabah fi hadhihi al-mas'alah, ya. Al-mas'alah yakni man dayya'a as-salah sanawatin min umrihi. Ada orang yang meninggalkan salat bertahun-tahun lamanya dan dia baru sadar, dia baru hijrah saat ini. Namun dia masih ingat bahwa bertahun-tahun dia telah meninggalkan salat 5 waktu ini. Maka apa yang harus dia lakukan untuk menggugurkan dosa-dosanya yang begitu besar tersebut? Maka ikhtalafa ahlul ilmi ala qaulain. Para ulama berbeda pendapat menjadi 2 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan wujubu qada'iha. Wajib orang tersebut untuk mengqadha, mengganti salat-salat yang dulu pernah dia tinggalkan bertahun-tahun tersebut. Ya. Hadza huwa qaulul awal. Wa qaulus tsani la yajibu alaihi
qada'uha wa wujubut taubati 'ala Allah. Pendapat yang kedua mengatakan tidak wajib baginya untuk mengqadha salat-salat yang dia tinggalkan bertahun-tahun tersebut, namun yang menjadi kewajiban dia adalah bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Ya. Warajih fi hadhil mas'alah, dan pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini wallahu ta'ala a'lam, dia adalah al-qaulus tsani la yajibu alaihi qada'uha wa wujubut taubati 'ala Allah ta'ala. Jadi kalau orang meninggalkan salat bertahun-tahun lamanya, ya, maka dia tidak wajib untuk mengqadha salat tersebut, namun yang menjadi kewajiban dia adalah bertaubat kepada Allah, menyesali perbuatan yang dia lakukan, dan dia bertekad, berazam untuk tidak mengulangi perbuatan dosa meninggalkan salat tersebut. Adapun salat-salat yang selanjutnya dia tidak pernah meninggalkannya. Wallahu ta'ala a'lam. Wa mas'alatu ba'daha ba'da an natakallam an hukmi tarikis salawatil khams, sanatakallam an mawaqit as-salah. Mawaqit as-salah. Mawaqit as-salah jaa asy-syari' yani lita'yini hadhihi al-mawaqit as-salah. Kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat ini bagi orang-orang yang beriman dia memiliki waktu yang telah ditetapkan oleh Allah. Ya. Idzan la budda an na'rif wa an na'lam an mawaqitis shalah li'anna min syuruti sihhatis shalah nahnu na'lamu dakhil waqtis shalah. Di antara syarat sahnya salat yang nanti kita akan bahas juga, bahwa wajib bagi kita mengetahui waktu masuknya waktu salat, ya. Tayyib. Al-awwal sanatakallam an waqti salati az-zuhri wa sanatakallam huna an awwal waqti wa akhir waqti. Awwal waqti az-zuhri huwa zawalu syamsi. Ma makna zawal syamsi? Ketika matahari dalam keadaan tergelincir. Ketika matahari dalam keadaan tergelincir, bukan ketika matahari berada di atas kepala. Tapi yang dimaksud matahari dalam keadaan tergelincir atau tergelincirnya matahari adalah bahwasannya matahari itu yang tadinya di atas kepala, maka dia bergeser ke sebelah kanan atau sebelah kiri. Maka itu disebut dengan tergelincirnya matahari. Adapun pada saat inda qa'imiz zahirah, pada saat matahari berada di atas kepala kita, maka itu termasuk waktu yang diharamkan untuk sholat, ya. Maka awal waktu zuhur adalah zawalus syamsi, yaitu pada saat matahari tergelincir atau tergelincirnya matahari yang dia menjadi bergeser, yang tadinya matahari ada di atas kepala, tepat di atas kepala, dia bergeser ke kanan atau ke kiri kita. Wa akhir waktu zuhri, dan akhir dari waktu zuhur adalah an yasira zillu syai'i mithluh. Akhir waktu zuhur itu dapat kita ketahui dengan bahwasannya bayangan tubuh kita, ya, bayangan yang ada di tubuh kita itu terlihat sama, ya, dengan tubuh kita, maksudnya sama panjangnya, ya. Maka ini adalah tanda berakhirnya waktu zuhur, ya. Dan ini juga menjadi tanda awal masuknya waktu asar. Awal waqtil asri idza sara zillu syai' mithluh. Apabila bayangan seseorang itu sama ukurannya dengan aslinya, ya, ukurannya. Adapun akhir waqtil asar, ya, adapun akhir dari waktu asar adalah indah mirari syamsi, ya,
ketika matahari sudah mulai dalam keadaan gelap, ya, atau kemerah-merahan mataharinya, ya, yang dia menandakan bahwa akan segera terbenam, ya. Ihmirar syams ini maksudnya ketika matahari mulai tenggelam, ya, ketika matahari mulai tenggelam dan dia akan terbenam, ini adalah tanda akhir dari salat asar, ya. Summa aidan idza dakhala akhir waqtil asri, akhir waqtil asr, apabila telah berakhir waktu asar, maka dia menjadi awal waqtil maghrib, menjadi masuknya waktu maghrib. Kapan awal waktu maghrib itu? Idza gharabatis syamsu, yaitu pada saat matahari terbenam, ya. Ini adalah awal waktu maghrib. Wa akhir waqtil maghribi idza ghaba syafaq, ya. Adapun akhir dari waktu maghrib yaitu apabila mega merah itu, ya, mega merah yang ada di langit itu mulai hilang, ya. Dan itu juga yang menandakan masuknya waktu isya. Awal waqtil isya idza ghaba syafaq, ya. Awal masuknya waktu isya yaitu apabila mega-mega merah yang ada di langit itu mulai hilang, ya. Wa akhir waqtil isya, dan akhir waktu isya, walaupun para ulama, ya, ikhtalafal ulama ala hadhil mas'alah, ya, para ulama berbeda pendapat tentang akhir waktu isya ini, ya. Ada yang mengatakan bahwa waktu isya itu berakhir sulusul lail, ya, sepertiga malam. Ada yang mengatakan waktu isya itu berakhir pada saat tulu'ul fajr, pada saat terbitnya fajar. Namun pendapat yang lebih kuat adalah bahwa akhir waktil isya yakni nisful lail, akhir dari waktu isya yaitu adalah pertengahan malam, ya. Adapun akhir waktu isya pada saat terbitnya fajar atau pada saat sepertiga malam itu inda idtirar, pada saat dalam keadaan darurat saja. Tapi waktul isya, akhir waktil isya fi waktil ikhtiyari, adapun akhir waktu isya yang kita dalam keadaan keleluasaan atau leluasa, maka akhir waktunya adalah nisful lail, pertengahan malam. Kecuali kita dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat itu maksudnya gimana? Kita dalam saat bepergian, dalam keadaan musafir, ya, maka itu diperbolehkan kita sampai sepertiga malam atau sampai terbitnya fajar. Wallahu ta'ala a'lam. Adapun awal waktil fajri, ya, awal waktu fajar itu adalah tulu'ul fajri as-sadiq, ketika terbitnya fajar as-sadiq. Ingat, fajar as-sadiq, bukan fajar kadzib, ya. Apa bedanya fajar shadiq dengan fajar kadzib? Ya, kalau fajar shadiq setelah dia muncul, maka tidak ada lagi kegelapan setelahnya. Tapi kalau fajar kadzib setelah muncul fajarnya, dia akan gelap kembali. Ya, ini diantara perbedaan antara al-fajru shadiq wal fajru al-kadzib. Wa amma akhir waqtil fajri tulu'us syamsi, ya. Adapun akhir dari waktu fajar adalah ketika terbitnya matahari, ya. Tayyib. Al-mas'alatul fiqhiyah huna, antum tujibuna bi anfusikum wa antunna aidan tujibna bi an tujibna jama'atan atau bi anfusihinna. Al-mas'alah huna idza lam yusalli shalah hatta kharaja waqtuha bighairi uzrin hal alaihi al-qada. Hadhihi aidan mas'alah. Apabila seseorang, ya, dia belum melaksanakan salat sampai dia keluar dari waktu salat tersebut tanpa uzur, ya, dia sengaja menunda-nunda akhirnya keluar waktu salat, maka apakah wajib baginya melaksanakan qada untuk salatnya, ya? Maka antunna bisa menjawab ini masing-masing, ya. Tayyib, summa natakallam aidan
anil awqat al-manhiya anis salati fiha. Ada waktu-waktu yang syariat ini melarang kita untuk melaksanakan salat di dalamnya. Ya, yang dimaksud di sini adalah salat sunnah mutlaqah. Salat sunnah yang kita lakukan tanpa sebab. Maka di waktu-waktu ini dilarang kita untuk melakukan salat sunnah tersebut. Kapan saja waktu itu? Ada 3 waktu. Al-awwal ba'da salatil asri hatta taghruba syamsu. Setelah salat asyar sampai terbenamnya matahari. Itu waktu yang dilarang untuk salat sunnah mutlaqah. Yang kedua adalah waktu zawal inda qaim zahirah. Waktu zawal adalah waktu pada saat matahari tepat di atas kepala. Ya. Ketika matahari berada di atas kepala, maka dia tidak boleh melaksanakan salat sunnah mutlak. Dan yang ketiga adalah ba'da salatil fajri hatta tartafi asyamsu qaidu ramah. Setelah salat subuh atau salat fajar sampai terbitnya matahari, ketika matahari sudah meninggi sepanjang 1 tombak. Dan itu baru kita boleh melaksanakan salat sunnah syuruk namanya ya. Salat sunnah di awal waktu duha. Nah, ingat ini at-tullab wa talibat, ana maziltu ara katsiran minat tullab wa hum yusalluna fi waqti tulu'il fajri. Banyak para tullab yang mereka langsung salat sunnah setelah halaqah ya, tapi ketika terbitnya matahari saja. Matahari belum meninggi sepanjang 1 tombak. Yang padahal jarak antara terbitnya matahari dan waktu syuruk itu adalah 15 menit setelah terbitnya matahari. Maka 15 menit setelah terbitnya matahari, itulah matahari mulai meninggi sepanjang 1 tombak. Ya, maka ba'da salatil fajr, setelah salat subuh, itu waktu yang terlarang untuk salat sunnah ya, sampai dia terbitnya matahari ketika matahari meninggi sepanjang 1 tombak. Tayyib. Hadza mawdu'una al-yawm ma'akum au ma'akunna jami'an fi hadhihi al-fursah at-tayyibah fi al-liqa'i awwal ma'akum wa ma'akunna fi darsil fiqh an kitabis salah. Insyaallah sanuwasil في اللقاء القادم مع المسألة بعدها. يعني إن شاء الله سنبحث أيضا في مسألة المستثنى من الأوقات المنهية عن الصلاة فيها. Ada pengecualian dari waktu-waktu yang dilarang untuk melaksanakan salat di dalamnya, tapi ada pengecualian. Ada beberapa salat yang diperbolehkan dilakukan di waktu-waktu yang terlarang ini. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab, la'allakum tafhamun amma qultu fi hadhihi al-fursah ma'a asy-syarah anil kitab al-fiqh al-muyassar ma'a al-bab kitab as-salah, wa sanuwasil insyaallah fi usbu'il qadim biidznillahi ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ونقرأ دعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شاهد هذه فيديو.